Selamat datang di Adis Mystery. Pada kali ini saya akan bercerita tentang kasus misterius Teresita Basa yang terjadi pada tahun 1977. Ini dia Teresita Basa. Diduga arwah wanita asal Filipina berkomunikasi dengan orang yang masih hidup untuk memecahkan kasus pembunuhannya sendiri dan mengungkap siapa pelakunya. Teresita Basa lahir pada tahun 1929 di Filipina. Teresita kemudian merantau ke Amerika pada tahun 1960-an dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia bekerja di rumah sakit Edgar Water sebagai terapis pernapasan. Teresita menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana. Dia memenuhi pendidikan magister di bidang musik dan sering membuka kursus piano gratis untuk anak-anaknya di lingkungannya. Meskipun bekerja sebagai terapis, Teresita masih sangat fokus pada mimpinya di bidang musik. Pada tanggal 21 Februari 1977, Ruth Loeb, sahabat Teresita, menghubunginya melalui telepon dan mereka mengobrol sekitar 30 menit. Teresita sempat mengatakan kepada Ruth jika ia sedang menunggu kedatangan seseorang, namun dia tidak memberitahu tentang siapa seseorang itu. 1 jam setelahnya, pemadam kebakaran dipanggil setelah tetangga Teresita mengeluh mencium bau terbakar. Terlebih lagi ketika mereka melihat asap hitam pekat mulai mengepul dari dalam unit apartemen Teresita. Petugas pemadam kebakaran pun mendobrak unit apartemen Teresita. Sebagian besar ruangan tamu sudah terlalap oleh api. Tidak butuh waktu lama, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Mereka kemudian melanjutkan penelusuran ke berbagai ruangan. Dan pada akhirnya, mereka menemukan jasad wanita terkubur di bawah kasur yang terbakar dalam keadaan telanjang. Juga sebuah pisau yang menancap di dadanya. Penyelidikan pun dilakukan secara pasca penemuan jasad wanita itu. Ternyata jasad tersebut dengan cepat dapat diidentifikasi sebagai Teresita Basa yang berusia 48 tahun. Laporan hasil otopsi mengatakan luka tusukan di dada adalah penyebab kematiannya. Akan tetapi, tidak ditemukan tanda-tanda pemerkosaan atau penyerangan seksual. Dalam analisa pasca otopsi, penyelidik mengatakan bahwa Teresita telah ditelanjangi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat ke jantungnya. Pakaian diketahui dilemparkan ke atas mayatnya sebelum dibakar. Lalu sebuah kasur kemudian diletakkan di atas tubuhnya dan kemudian dibakar juga. Polisi juga telah menggeledah isi apartemennya dan tidak menemukan bukti pencurian. Namun polisi menemukan sebuah catatan tulisan tangan Teresita yang bertuliskan "Get theater ticket for us". Selama 6 bulan, pelaku masih belum terungkap karena polisi tidak memiliki petunjuk dan bukti yang cukup kuat. Hingga pada suatu hari, Dr. Joshua, yang merupakan rekan kerja Teresita, mengklaim jika istrinya, Remy Bias, telah berkomunikasi dengan arwah Teresita. Polisi pun mengundang pasangan itu untuk mendapatkan seluruh kebenaran. Kepada polisi, Remy mengatakan jika sudah hampir 6 bulan terakhir, ia selalu bermimpi tentang Teresita Basa setiap malam.
Jose juga bersaksi ia pernah memergoki sang istri sedang mengigau di sofa. Dan Jose berbicara menggunakan bahasa Tagalog dengan suara yang sangat berbeda dari biasanya. "Dokter, saya butuh bantuan Anda. Pria yang membunuh saya masih bebas." Jose pun bertanya, "Siapa Anda?" Lalu Remy menjawab, "Saya, Teresita Basa." Dia juga mengatakan kepada Jose bahwa seorang pria bernama Alan Soweri adalah orang yang telah membunuhnya. Beberapa hari kemudian, sang istri mengigau lagi dan kali ini berkata, "Dokter, mengapa Anda tidak melaporkan ke polisi? Saya sudah memberitahu Anda siapa pembunuhnya." Polisi awalnya meragukan kebenaran cerita pasangan itu, tapi seorang detektif utama, Joseph Stachula, memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Alan Soweri. Joseph menemukan fakta jika Alan bekerja di rumah sakit yang sama dengan Teresita dan tinggal tidak jauh dari apartemennya. Joseph pun menginterogasi Alan. Alan mengkonfirmasi bahwa benar malam itu dia pergi ke apartemen Teresita untuk memperbaiki TV. Tapi dia kembali ke rumah karena tidak memiliki alat untuk memperbaikinya. Tidak begitu saja percaya. Joseph pun menginterogasi pacar Alan. Saat diinterogasi, dihadapkan dengan bukti-bukti yang ada, Alan akhirnya mengaku bahwa ia telah membunuh Teresita. Ketika sidang, Alan sempat memberikan pembelaan tidak bersalah. Tapi pada sidang, akhirnya dia mengubah statementnya lagi dan mengakui kesalahannya. Pada tanggal 23 Februari 1979, dia dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara atas kejahatannya. Hukuman 14 tahunnya kemudian dikurangi menjadi 4 tahun. Karena berperilaku baik, dia pun dibebaskan bersyarat pada tahun 1983. Dan itu dia kisah dari Teresita Basa.